Hai teman-teman, di sini saya akan memberikan materi tentang optik geometri. Dengan saya Isyaul Ahsanil Hakim dengan NIM 1805101004. Pengertian optik. Optik merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang konsep cahaya, terutama mengkaji sifat-sifat cahaya, hakikat dan pemanfaatannya. Optik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu optik geometris dan optik fisis. Pengertian optik geometri. Optik geometri merupakan optik yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang. Sifat cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. Berdasarkan jenisnya, cahaya dibedakan menjadi cahaya tampak dan cahaya yang tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang jika mengenai benda, maka benda tersebut akan dapat dilihat oleh manusia. Contoh, cahaya matahari. Sifat cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu, antara lain cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan menggunakan karton yang diberi lubang seperti gambar di samping. Ketika lubang karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya lilin. Namun ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya selalu merambat lurus. Ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus, tapi membentuk bayangan. Contoh dari sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Cahaya dapat dipantulkan. Berdasarkan gambar di atas, mempunyai keterangan sinar datang adalah sinar yang datang ke cermin. Sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan ke cermin. Garis normal adalah garis yang tegak lurus permukaan cermin. Sudut pantul adalah sudut antara sinar pantul dan garis normal. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan pemantulannya datar atau rata dan salah satu permukaan dilapisi logam, biasanya perak. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berhias. Bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat bagi berikut. Merupakan bayangan maya. Yang kedua, tegak seperti bendanya, sama besar dengan bendanya, menghadap terbalik dengan bendanya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. 3 sinar istimewa pada cermin cekung yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Cermin akan dipantulkan melalui titik fokus M. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Bayangan benda yang
terbentuk oleh cermin cekung memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung letak benda terhadap cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin lengkung yang permukaan pemantulannya melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga cermin divergen karena cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang mengenainya. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. 3 sinar istimewa pada cermin cembung yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin F. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya. Saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, pembiasan cahaya terjadi ketika arah rambatan cahaya dibelokkan. Contohnya yaitu kolam yang airnya jernih terlihat dangkal dan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas kuning berisi air. Hukum pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya oleh Wilbur Snellius dan Wilbur van Rooyen yang hasilnya dinyatakan dengan hukum Snellius sebagai berikut. A. Sinar datang. Sinar bias dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. B. Perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang batas antara dua zat ini selalu merupakan bilangan tetap. Perbandingan zat ini disebut indeks biar antara dua zat itu. Hukum pembiasan cahaya berdasarkan gambar di samping mempunyai keterangan OA sama dengan sinar datang, sudut AON sama dengan I sama dengan sudut datang, N aksen sama dengan garis normal, sudut BON aksen sama dengan R sama dengan sudut bias, OB sama dengan sinar bias. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Contoh, pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Terima kasih. Sekian materi yang saya berikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.